Oke, selamat jumpa kembali di Bara Teknologi. Kali ini kita akan membuat program simple penjumlahan dua buah bilangan bertipe integer. Oke, langsung saja. New project, kita pilih empty activity, kemudian penjumlahan. Kita berikan nama projectnya penjumlahan, package name-nya penjumlahan. ORG Bara Teknologi ini default ya, disesuaikan saja. Kemudian save location, di mana Anda menyimpan lokasi project Anda. Kemudian bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Java. Di sini ada pilihan Kotlin juga Java. Kemudian minimum SDK, untuk kali ini saya menggunakan API 16. Oke, finish. Oke, secara default ketika aplikasi kita jalankan, Android Studio kita jalankan, akan ketika kita memilih empty activity akan muncul dua buah file. Yang pertama main activity, kelas main activity, di mana nanti di sini kita akan menuliskan kode programnya. Kemudian layout dengan ekstensi activity main XML, file XML ya, ada di sini layout. Kita bisa menambah ataupun menghapus file ini juga sama. Pemberian nama juga bisa kita sesuaikan. Nah, kali ini kita akan membuat penjumlahan dua buah bilangan bertipe integer. Nah, oke, yang perlu kita pahami di sini adalah penjumlahan dua bilangan tentunya ada input, ada proses, ada output. Maka input data yang akan kita masukkan melalui input eksternal melalui keyboard, kita tampung ke dalam sebuah widget namanya edit text. Oke, untuk lebarnya kita masukkan 50 point atau 50 pt. Kemudian ID-nya add bill 1. Ini untuk yang untuk input data yang pertama. Lalu kemudian ini bisa kita sesuaikan. Saya buat linear layout ya. Kemudian untuk input data yang kedua atau input bilangan yang kedua, saya masukkan ini. Kita lihat di sini tampilannya secara horizontal. Di sini kita tambahkan orientasi vertikal. Nah, dia akan ditampilkan secara vertikal. Kemudian kita tampilkan di tengah ya, center. Oke, sama untuk edit text yang kedua juga kita tampilkan tengah. Nah, sekarang sudah selesai nih input data yang akan dimasukkan nanti ke edit text. Tapi ingat, yang paling penting adalah penamaan atau ID. ID ini sangat penting karena nanti akan digunakan untuk mengidentifikasi objek-objek ataupun widget-widget ini. Kemudian kita tambahkan satu button ya, lebar sama tingginya menyesuaikan. Kemudian kita kasih label penjumlahan. Kemudian ID-nya kita buat namanya btn penjumlahan. Oke, selesai. Lalu untuk menampung daripada hasil penjumlahan ini, kita masukkan satu widget namanya text view ya, menyesuaikan. Kemudian kita masukkan hint hasil penjumlahan. Ini hanya label saja, tidak diproses ya. Nah, kemudian ID-nya kita berikan ID
teks hasil. Oke, kemudian sama kita buat center supaya semuanya berada di tengah. Oke, nah, sampai sini dipahami bahwa ada edit text yang berfungsi untuk menampung nilai yang akan diinput, edit text 1, edit text 2 yang akan berfungsi untuk menampung nilai yang akan di entry melalui keyboard. Kemudian button ketika dia diklik akan menghasilkan penjumlahan. Maka di sini kita bisa memahami tentang input, proses, output. Nah, yang bertindak sebagai input di sini adalah edit text 1, media ataupun widget yang menampung inputan yang pertama, kemudian yang ini adalah yang menampung inputan yang kedua, kemudian ini adalah untuk button pemroses, kemudian ini adalah untuk menampilkan output seperti yang kita jelaskan tadi di sini, input, proses, output. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kelas main activity. Yang pertama kita melakukan inisialisasi. Oke, inisialisasi. Tadi kita menggunakan edit text. Saya akan berikan di sini add bill 1 yang berfungsi nanti menampung nilai yang terdapat pada widget edit text yang terdapat pada layout. Kemudian ada satu lagi text view. Kemudian text output. Kemudian ada button btn proses. Oke. Ada 3 edit text, text view sama button. Kita lihat di sini ada edit text, button. Nah, sekarang kita akan memanggil edit text tersebut. Kita harus identifikasi dulu. Nah, di sini Anda harus paham bahwa add bill 1 ini adalah nama daripada variabel yang ada di sini. Kemudian add bill 1 ini adalah yang ada di layout ataupun di activity main XML. Artinya adalah kita mengidentifikasi nilai yang akan dimasukkan nanti di edit text ini akan ditampung ke dalam variabel ini. Oke, sama dengan add bill 2. Oke, ini namanya add bill 2. Oke, sama add bill 2 ini dari activity main XML namanya. Anda tidak perlu menghafal nama-nama ini, tapi Anda mengetahui namanya apa. Ingat, tidak perlu hafal, tapi mengetahui namanya apa. Karena Anda bisa melihat. Oke, Anda bisa lihat, Anda bisa pahami. Kemudian satu lagi adalah text output. Yang ini. Kemudian nama objeknya atau nama widgetnya di sini adalah text output, teks hasil, sorry. Nah, ini teks hasil, namanya teks hasil. Kemudian satu lagi button namanya btn penjumlahan. Oke. Satu lagi btn proses, ini diambil dari atas, otomatis akan keluar sini. Kemudian sama seperti tadi find by IDR. Nah, kita cek namanya apa, btn penjumlahan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya coba menjelaskan dulu. Yang pertama adalah variabel atau identifier add bill 1 adalah widget
edit text box yang terdapat pada layout activity main, kita inisialisasi dulu. Kemudian ini artinya nilai yang dimasukkan nanti di add build 1 melalui activity main itu akan ditampung ke dalam add build 1. Nama-nama ini bisa diganti sesuai kebutuhan, tetapi memenuhi kaidah penulisan variabel, misalnya tidak menggunakan spesialis karakter ataupun tidak menggunakan spasi. Itu bisa dipelajari nanti. Oke. Selanjutnya adalah button. Ketika button ini diklik, dia akan memicu sebuah proses, bukan memicu ya, melakukan eksekusi terhadap sebuah proses yang ada di dalam button proses, atau dalam arti event on click. Ketika buttonnya diklik, maka akan mengeksekusi kode program yang ada di pada event button tersebut. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut on click. Oke. Kemudian view. Oke. Nah, ini adalah struktur program, struktur sintaks untuk BTN proses set on click listen. Artinya ketika tombol ini diklik, maka dia akan mengeksekusi kode program. Ya. Oke, di sini kode programnya di sini. Nah, yang pertama adalah perlu dipahami setiap nilai yang dimasukkan ke dalam edit text ini bertipe teks atau string. Karena kita mau membuat sebuah penjumlahan, maka dengan tipe data numeric integer, dengan tipe data integer, maka kita harus mengkonversi dulu ke dalam tipe integer nilai-nilai yang akan dimasukkan di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama saya masukkan variabel build 1, build 2 hasil penjumlahan. Artinya variabel dengan nama build 1 dengan tipe data integer didapatkan dari build 1, didapatkan dari edit text ini, dimana tadi edit text ini dengan nama build 1 akan ditampung di build 1. Tetapi karena nilai yang ada di build 1 ini dianggap sebagai tipe data string atau teks, maka tipe data string, maka dikonversi ke tipe data integer sesuai dengan tipe data yang digunakan. Parse integer, kemudian add build 1. Jangan yang ini ya, karena itu berbeda. Karena ini nama daripada widget yang ada di sini. Tadi sudah ditampung di add build 1. Kemudian mengambil nilai itu, perintahnya adalah get text to string. Oke, sama dengan yang kedua. Kita copy aja biar cepat. Build 2. Oke. Nah, saya buat lebih terstruktur. Sebenarnya bisa juga dibuat secara singkat tanpa ada ini langsung mengacu ke sini, tapi ini lebih terstruktur. Kemudian build 2, add build 2, get text, artinya mengambil nilai dari add build 2. Oke, add build 2 biar nggak salah. Ini tadi terlalu banyak ya,
kita ubah dulu biar nggak bingung ya. Oke. Add build 2. Nah, disinilah kita memahami jika ada yang salah, dia akan ada warning dan kita harus bisa memperbaiki. Ini yang disebut dengan pemahaman. Nah, kemudian hasil penjumlahan kita tampung di sini. Kita tampung di variabel ini. Oke. Kemudian bill 1 ditambah bill 2. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana menampilkan hasil penjumlahan ini ke dalam text view. Nah, dalam kasus ini kita lihat bahwa hasil penjumlahan bertipe data integer, sementara semua nilai yang ditampilkan ke dalam widget ini dengan kasus seperti ini harus bertipe string. Artinya tipe data integer ini harus dikonversi ke tipe data string. Kalau tadi dibalik, dari string dikonversi ke integer. Oke. Nah, sekarang bagaimana menampilkan di dalam sebuah widget text view. Nah, kalau tadi adalah get text mengambil nilai, sekarang adalah set text mengisi nilai ke dalam text output. Text output itu yang mana? Yaitu text view yang ada di layout. Nah, kemudian perintahnya adalah string value of hasil penjumlahan. Oke, sampai sini kita coba. Kita coba, sedang dalam proses. Tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah hasilnya, ini adalah outputnya. Kita masukkan angka 10 dengan 21. Hasil penjumlahan adalah 31. Kemudian kita masukkan misalnya 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Nah, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Kita ulang sedikit, kita flashback sedikit contoh penulisan yang tidak berkesesuaian. Contoh, di sini saya tulis bill bla bla bla. Nah, di sini akan terjadi error. Oke. Jadi ini harus sama dengan di sini karena ini adalah penampungnya. Oke. Sama juga halnya dengan di layout. Ya, kalau di layoutnya misalnya di XML-nya namanya add bill 1, lalu ketika kita memanggilnya kita masukkan add bill 20. Nah, ini terjadi error. Ini harus dipahami. Maka dalam pemrograman ini yang penting adalah pemahaman. Bukan secepat apa Anda menyelesaikan tapi Anda tidak paham. Nah, sedangkan saya jelaskan sekali lagi bahwa setiap nilai yang dimasukkan di sini dianggap sebagai string. Lalu ketika kita melakukan penjumlahan, nggak mungkin kita menjumlahkan string tambah string. Itu nanti akan bergabung, misalnya 1 tambah 1 akan menjadi 11. Tetapi karena angka 1 itu adalah integer, maka kita harus konversi nilai yang ada di sini, kita konversi ke dalam integer yang kita tampung ke dalam variabel bill 1. Begitu juga dengan bill 2. Kemudian hasil penjumlahan bill 1 tambah bill 2, misalnya bill 1-nya nanti 1, bill 2-nya 2, hasilnya 3. 3 itu adalah tipe datanya integer. Sedangkan jika mau ditampilkan ke sini harus bertipe string. Kita balik. Berarti set text mengisi nilai pada teks output. Ya, mengisi teks output, kemudian ditampilkan ke dalam bentuk string value of. Nah,
Oke, sampai di sini mungkin saudara-saudara bisa paham. Kita uji coba lagi 100 tambah 200 hasilnya 300. Oke. Nah, Anda bisa mencoba menambahkan tombol baru lagi, perkalian, pengurangan dan sebagainya ke dalam event-event seperti ini. Silahkan dicoba, semoga sukses, sampai ketemu lagi di modul selanjutnya.